Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih Yesus saudaraku, renungan pagi kita pada hari ini, Minggu 24 Oktober 2021 dengan judul Lapar dan Haus akan dipuaskan. Ayatnya di dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran adalah kekudusan, keserupaan dengan Allah, dan Tuhan adalah kasih. Itu adalah keselarasan dengan hukum Allah, karena segala perintahmu benar, dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran dengan menerima Dia, bukan dengan perjuangan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan karena pemberian atau pengorbanan kebenaran diperoleh, tetapi itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap jiwa yang lapar dan haus untuk diterima. Tidak ada agen manusia yang dapat memiliki apa yang dapat memuaskan rasa lapar dan kehausan jiwa. Tetapi Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ketika kita membutuhkan makanan untuk menopang kekuatan fisik kita, kita juga membutuhkan Kristus, roti dari surga, untuk menopang kehidupan rohani dan memberikan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Ketika tubuh terus menerima makanan yang menopang hidup dan roh, maka jiwa harus terus berkomunikasi dengan Kristus, tunduk kepadanya dan sepenuhnya padanya. Ketika musafir yang lelah mencari mata air di padang pasir dan dengan menemukan memuaskan dahaga yang membara, demikian juga orang Kristen yang haus akan memperoleh kehidupan yang murni, yang darinya Kristus adalah sumber air. Kita tidak perlu berusaha untuk memuaskan dahaga kita di sungai dangkal, karena mata air yang besar berada tepat di atas kita, yang airnya melimpah dan dapat kita minum dengan bebas, jika kita akan naik sedikit lebih tinggi pada jalan iman. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Ketika Anda mencari mata air hidup itu, Anda akan melalui Roh Kudus membawa ke dalam dengan Kristus. Anda akan tahu bahwa Kristus memimpin Anda, seorang guru ilahi ada di samping Anda. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Yesus kita adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya, umat-umatnya yang di dalam hati menaruh harap kepadanya. Kebutuhan utama dalam iman pengharapan kita sekarang ini adalah harus lapar dan haus akan kebenaran. Dan kebenaran itu kita peroleh bukan dengan kerja keras yang melelahkan dan bukan dengan perjuangan kita, melainkan dengan kita menerima Yesus. Dan dengan cuma-cuma jiwa kita akan dipuaskan dan dikenyangkan. Dan saudaraku, pemberian itu hanya akan diberikan bagi setiap jiwa yang merasa lapar dan haus. Dan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ini adalah jaminan kita. Itu berarti, saudaraku, setiap orang Kristen harusnya bertumbuh di dalam kehidupan. Imannya akan semakin berkembang. Oleh karena setiap hari jaminan akan makanan dan minuman Tuhan berikan bagi kita. Yang menjadi tantangan adalah, apakah kita masih merasakan bahwa kita membutuhkan, bahkan merasa lapar dan haus akan kebenaran Kristus. Saudaraku, kita memiliki sumber air kehidupan yang begitu besar dan murni, yaitu melalui firman Tuhan. Marilah kita nikmati di setiap hari, sehingga pertumbuhan kerohanian kita semakin sempurna sampai Yesus akan datang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur oleh karena kembali kami diingatkan bahwa kami adalah manusia yang harus merasakan haus dan lapar
akan kebenaran Tuhan. Oleh karena kami tidak sanggup untuk mendapatkannya, kami tidak sanggup untuk memperolehnya dengan kekuatan, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma, dengan kami berserah dan menerima Yesus dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau akan hidup senantiasa ya Bapa, supaya kami semakin sempurna dari hari ke hari. Tuhan, pada hari ini kami kembali akan melanjutkan kehidupan kami. Engkau akan mengasihani umat-umat-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau tolong sehingga dalam segenap pekerjaan yang akan dilakukan pada hari ini dapat berhasil membawa keberuntungan dan kebutuhan terpenuhi. Dalam rencana-rencana yang dilakukan umat-umat Tuhan, biarlah nama-Mu yang akan ditinggikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hamba-Mu berdoa terkhusus bagi orang-orang muda yang ada di dalam jemaat Tuhan pada hari ini ya Bapa. Oleh karena begitu besar tantangan-tantangan yang akan dihadapi, kiranya Roh Kudus Tuhan akan senantiasa berdiam di dalam hati mereka ya Bapa, supaya nama-Mu selalu akan ditinggikan dalam hidup mereka. Juga ya Tuhan, kami memohon untuk berkat Tuhan terjadi bagi saudara-saudara kami, sahabat dan umat-umat Tuhan yang berada di dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya Tuhan akan memberikan pemulihan bagi mereka ya Bapa. Mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan mereka, membawa kesembuhan sehingga dapat bangkit bangun kembali untuk bisa memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, berkat yang sama menjadi sebagian kami semuanya dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.